Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Khair, salih-salihah. Alhamdulillah, di minggu ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran Akidah Islam kelas 1 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Baik, di minggu ini insya Allah kita akan melanjutkan bab 3, yaitu masih tentang rukun iman. Nah, di minggu lalu kita sudah mempelajari rukun iman yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu rukun iman yang keempat, 5, dan 6. Khair, solih-solihah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Khair, solih-solihah. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bahwa di minggu ini kita masih akan melanjutkan pelajaran 3 atau bab 3, yaitu tentang rukun iman. Di minggu ini kita akan mempelajari rukun iman yang keempat sampai dengan 6. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasulullah. Rasul artinya utusan. Rasul adalah manusia utusan Allah. Rasul bertugas menyampaikan aturan Allah. Rasul yang terakhir adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang muslim, kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul, yaitu dengan mempercayai adanya Nabi dan Rasul Allah. Rasul Allah jumlahnya sangat banyak sekali. Tetapi ada 25 nabi dan rasul yang harus kita imani. Yuk kita hafalkan nama nabi dan rasul di bawah ini. Berikut adalah 25 nabi dan rasul yang harus kita imani. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam. Yang kelima, Nabi Shalih alaihi salam. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihi salam. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihi salam. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihi salam. Yang kesepuluh, Nabi Yakub alaihi salam. Yang kesebelas, Nabi Yusuf alaihi salam. Yang kedua belas, Nabi Ayub alaihi salam. Yang ketiga belas, Nabi Syuaib alaihi salam. Yang keempat belas, Nabi Musa alaihi salam. Yang kelima belas, Nabi Harun alaihi salam. Yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihi salam. Yang ke-17, Nabi Daud alaihi salam. Yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ke-19, Nabi Ilyas alaihi salam. Yang ke-20, Nabi Ilyasa alaihi salam. Yang ke-21, Nabi Yunus alaihi salam. Yang ke-22, Nabi Zakaria alaihi salam. Yang ke-23, Nabi Yahya alaihi salam. Yang ke-24, Nabi Isa alaihi salam. Yang ke-25 atau nabi terakhir adalah
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khair, solih, solihah, itulah nama-nama nabi dan rasul yang harus kita imani. Jumlahnya tadi ada 25. Nah, khair, yang kelima, sekarang kita akan membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat. Hari kiamat adalah saat bumi serta seluruh isinya hancur, seperti gunung-gunung meletus, lautan meluap, dan seluruh alam hancur. Hanya Allah saja yang kekal dan tidak hancur. Hari kiamat pasti akan datang. Hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat datang. Manusia harus mempercayai adanya hari kiamat. Gambaran hari kiamat banyak dijelaskan dalam Al-Quran, di antaranya seperti dalam surah Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Keyakinan kita sebagai orang mukmin hanya mampu membayangkan dahsyatnya kiamat, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi terjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 5. Jadi, mengenai ayat di atas atau surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5 di atas, Said Qutb dalam tafsir Fil Zilalil Quran memaparkan bahwa kejadian yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kejadian hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat membuat bumi memuntahkan segala isinya yang selama ini membebaninya. Jasad-jasad maupun tambang-tambang di dalamnya keluar, seolah bumi menjadi ringan. Saat itulah manusia akan ketakutan dan terkejut melihat fenomena tersebut. Mereka bingung, sebab baru pertama kali melihat kejadian mengerikan itu. Manusia juga akan mencari perlindungan, tetapi semuanya sia-sia. Nah, itulah penjelasan dari surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 5. Berikutnya, Allah juga menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal aihnil manfus. Artinya, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Nah, itulah gambaran hari kiamat yang terdapat pada surah Al-Qari'ah ayat 4. Di situ dijelaskan bahwa manusia pada hari itu seperti anai-anai. Anai-anai itu seperti bulu atau kapas yang berterbangan. Saking dahsyatnya dan kencangnya angin pada waktu itu. Lalu di situ juga dijelaskan gunung-gunung tuh seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Masya Allah, padahal gunung itu kan besarnya luar biasa ya. Tetapi pada hari kiamat, gunung-gunung berterbangan, bertabrakan, dan saling berhamburan. Nah, betapa mengerikannya keadaan alam semesta saat kiamat terjadi. Maka dari itu, semoga kita semua dapat mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bishawab. Khair, solih-solihah. Selanjutnya kita akan membahas rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya beriman kepada takdir, yaitu beriman pada ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diantaranya turunnya hujan, tumbuhnya tanaman, kematian, rizki, bentuk wajah, dan masih banyak lagi. Nah, ini hanya beberapa contoh saja. Jadi, contoh-contoh yang tadi disebutkan itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditentukan untuk makhluknya. Khair. Nah, kita sudah membahas tadi ya rukun iman yang ke-1 sampai dengan 6. Berikutnya masuk subbab yang baru, yaitu tanda-tanda orang yang beriman. Nah, masih di bab 3, ini termasuk subbabnya. Jadi, kita sebagai seorang muslim harus beriman pada rukun iman, yaitu rukun iman yang nomor 1 sampai dengan ke-6. Nah, kita ulang lagi. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitabullah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, tadi yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, kita sebagai umat muslim yang beriman harus beriman kepada rukun iman tersebut. Nah, berikut akan kita sebutkan apa saja tanda-tanda orang yang beriman. Nah, 1, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi, jika orang itu beriman, tanda-tandanya adalah dia selalu melaksanakan perintah Allah. Misalnya contohnya, sholat, puasa, beramal solih, menjauhi perbuatan yang buruk dan sia-sia. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang beriman yang pertama. Yang kedua, dia selalu semangat dan rajin beramal soleh. Nah, misalnya contohnya apa? Berinfak, bersedekah, berbakti kepada orang tua di rumah. Terus juga selalu melaksanakan kebaikan, tidak menyakiti orang lain. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang beriman nomor 2. Selanjutnya yang ketiga yaitu selalu menjauhi perbuatan buruk atau perbuatan dosa. Nah, yang keempat, ciri-ciri orang beriman yaitu mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dalam seluruh perbuatannya. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, selalu mengikuti sunnah Rasul atau segala bentuk perbuatan dan perkataan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, selalu mengikuti kitabullah yaitu Al-Quran. Jadi apapun aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran selalu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah 5 tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang seperti
tanda-tanda berikut, yaitu orang-orang yang beriman. Amin ya robbal alamin. Nah, khair, solih-solihah, itu tadi ya kita bahas lanjutan dari bab 3 yaitu tentang rukun iman. Nah, alhamdulillah di minggu ini kita sudah menyelesaikan bab 3. Mudah-mudahan di minggu depan kita masih bisa bertemu kembali dan melanjutkan pembelajaran akidah Islam. Khair, solih-solihah. Ustazah cukupkan untuk hari ini. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.